Perumpamaan yang pertama. Masih di Matius 24, sekarang kita akan lihat pada ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Anda garis bawahi itu ya. Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya. Untuk apa? Untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. So, tes pertama dalam hidup kita ini begini. Anda diberi tugas memberi makan hamba-hamba lain makanan pada waktunya. Kata waktu di sini digunakan kata kairos. Inilah momentumnya, inilah saatnya. Kita memberkati orang lain, memberi makan orang lain. 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, lihat ya, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata penguasa atas segala miliknya. Saudara, Tuhan cari orang yang setia dan bijaksana. Tujuannya, dan sekarang ini harusnya waktunya, dia menjadi penguasa, ruler, penguasa dari segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, ini goalnya Tuhan. Dia mencari hamba yang setia dan bijaksana. Sebab Tuhan membutuhkan Anda dan saya menjadi penguasa atas segala miliknya. Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan kepada kita tentang seorang bapak yang punya 2 orang anak. Yang bungsu meninggalkan bapaknya kemudian balik, yang sulung masih di rumah tapi mengeluh dan berkata, engkau Bapak, aku sudah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan tidak pernah aku melanggar perintahmu, tetapi untuk aku makan anak kambing saja dengan teman-temanku kau tidak pernah memberi. Dan bapaknya berkata, all I have is yours. Semua yang aku punya itu milikmu, nak. Sama kan saudara? Kerinduan hati Tuhan adalah menjadikan Anda dan saya penguasa dari semua miliknya. Saya percaya setiap kita tentu ada jatah yang berbeda. Ada 5, 2, 1. Tapi kalau Anda terima 1 saja, dan itu dibandingkan, digabungkan dengan Tuhan, dahsyat. Karena berapapun dikali tak terhingga, yaitu Tuhan. Jadi berapa? Tak terhingga. Nah ini loh saudara. Tuhan mau berkata akhir zaman ini dia cari orang-orang yang setia dan bijaksana. 2 kata. Hari ini cari 2 yang seperti itu susah memang. Banyak orang tidak setia dan bodohnya luar biasa. Tapi Tuhan berkata harus setia dan bijaksana. Nanti ujungnya tanpa Anda ngotot, tanpa Anda teriak-teriak, dia berkata, aku akan jadikan engkau penguasa atas segala yang aku punya. Malam ini, saya mau fokus kepada hal ini. Saya berharap saudara akan belajar dan menangkap sangat banyak. Saya belum mulai loh saudara. Tapi saya akan segera mulai. Supaya Anda tidak pulang terlalu malam. Siapa yang pernah jadi penguasa atas segala milik tuannya? Menurut saya, yang paling real dan nyata adalah orang bernama siapa? Yusuf.
Nah, sekarang saya mau tunjukkan akan kehebatan orang ini. Anda semua ngerti ceritanya kan? Dari anak umur 17 menggembalakan kambing domba ayahnya, dia naik jadi penguasa atas Mesir. Saudara, saya itu mempelajari ya, di Alkitab itu bahkan sampai begini. Pada waktu bapaknya mati, Yakub itu mati, Yusuf ini kan bukan orang Mesir, tapi bapaknya Yakub itu di mumi sebetulnya. Ada di baum khusus, di mumi. Itu Alkitab berkata loh, Yusuf yang ngasih instruksi bagaimana cara memumikan, ngapani badan dari ayahnya. Waktu saya pelajari itu rumit loh saudara. Dia itu harus ngerti anatomi. Ini orang itu luar biasa. Itu bagian dari beberapa, istilahnya kalau binatang jerohannya itu, organ itu diangkat supaya nggak busuk, terus disumpol dengan barang lain. Otak itu dicedok, keluarkan. Terus dimandikan, dirempahi, segala macam, rumit sekali. Itu Yusuf tuh nungguin, dan dia kasih instruksi orang-orang Mesir, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dari urusan orang hidup sampai orang mati, dia tahu. Kalau Anda pelajari ini, hidupnya Yusuf ini luar biasa. Kita nggak ada waktu, saya mau fokus saja kepada tujuan Tuhan. Di rumah tolong baca, pelajari. Ini dahsyat sekali. Sekarang saya ajak Anda mulai melihat Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal 37, lihat mulai ayat yang pertama. Saya mau ajak Anda melihat ini secara keseluruhan, nanti kita akan mulai pilah-pilah. Ada hal-hal yang saya harap Anda bisa tangkap dengan cepat. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Nah, sampai di sini dulu. Saudara, ini Anda harus membayangkan begini. Yakub itu punya berapa istri? Hah? Yakub itu punya berapa istri? 4. Kok banyak, Pak? Nah, Yakub. Kalau Anda tidak boleh. Punya 4 istri itu, Anda punya 8 mertua loh. Tough. Salomo punya 1000 istri, mertuanya itu berapa tuh berarti? 2000 loh. Itu kalau satu mertua laki kawin 1. Nah, kalau kawin 3. Makanya Salomo tuh nggak umur panjang, saudara. Katanya itu sekitar baru umur nggak sampai 70-an sudah mati. Berat itu. Tiap hari arisan mertuanya itu kan jalan terus. Waduh, kunjungan mertua arisan itu luar biasa. So Yakub punya istri 4. Istri resmi itu 2, Lea dan Rahel. Tapi kalau Anda baca ini aneh. 2 ini rebutan tuh bisa beranak. Karena kata mereka kalau makin punya anak diharapkan Yakub cintanya ke dia, ini rebutan cintanya Yakub sebetulnya. Nah akhirnya yang satu ngambil Bilha dikasihkan Yakub, satunya nggak terima ngambil Silpa kasihkan Yakub. Akhirnya dari Bilha dan Silpa ini tadinya cuma budak, itu kemudian melahirkan anak-anak. Nah ini termasuk bagian dari 12 suku Israel. Bagaimanapun ini adalah anak-anak gundik. Bukan anak dari istri resminya Yakub. Yusuf itu kerja dengan kakak-kakak yang lahir bapaknya sama tapi ibunya gundik. Secara strata, ini mereka kakak-kakaknya ini lebih rendah dari Yusuf. Tapi dia harus kerja di bawah mereka. Saya kalau membaca ini saudara ya, cuman satu yang membuat kita ini bisa bertahan sebetulnya. Kalau saudara harus melayani dalam situasi yang tidak nyaman seperti itu, cuman satu yang menurut saya Anda harus punya, attitude, sikap.
Ini kalau sikapnya nggak pas, saudara, berat. Nah, Yusuf ini kerja dengan kakak-kakak yang dari istri gundik, tapi dia ini kerjanya buat bapaknya. Coba pikir, dia adalah seperti begini ya. Kalau Yakub ini punya korporasi, punya sebuah pabrik atau perusahaan, dia punya saham. Yusuf ini mewakili bapaknya sebagai investor di korporasi itu. Tapi yang isinya kerja itu, maaf nih, bajingan semua itu. Sebab rupanya ini kakak-kakaknya ini nakal, jahat, gak karu-karuan, saudara. Nah, terus Alkitab berkata, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Tetap dia kerja bener loh. Ya bayangin, engkau tidak terintimidasi, semua kakakmu itu jahat, buktinya dijual adiknya itu. Kalau ada saudara kandung tega menjual adiknya, dan tega membiarkan selama belasan tahun bapaknya meratap nangis karena dianggap Yusuf sudah mati. Lihat bapaknya nangis belasan tahun tetap diam. Apa kata tepat untuk mereka? Maaf nih, bajingan. Ya toh? Adiknya dijual, bapaknya dibiarkan nangis. Zaman dulu pernah terjadi Jepang, orang-orang Jepang itu dengan orang tua nggak hormat sama sekali. Sehingga di zaman mereka susah, mereka tidak ingin menghidupi orang tuanya. Satu hari ada cerita, kalau mereka sudah nggak tahan karena waktu itu mereka mungkin miskin sekali. Kalau nggak tahan, si anak ini akan membawa orang tuanya ke hutan, terus dilepas di sana. Ya biar mati. Cuma tidak di depan mata dia matinya. Satu hari katanya ada seorang pria yang tidak kuat lagi nanggung hidup ibunya. Lalu kemudian dia bawa ibunya masuk hutan. Masuk hutan sangat dalam dan ibunya sudah tahu. Dia sebetulnya mau ditinggal oleh anaknya biar mati di hutan. Setelah masuk hutan sangat dalam, lalu kemudian dia mau pergi, ibunya berkata gini, nak, sebelum kamu pergi, aku mau ngomong sesuatu. Kamu sudah masuk hutan ini sangat dalam. Apa kamu ingat jalan keluarnya lagi? Kaget ya? Iya, aku nggak ingat. Kalau kamu nggak ingat, kalau aku sudah tua, aku pasti mati. Apa tidak kamu juga akan mati? Panik anak ini. Terus ibunya berkata begini, jangan khawatir nak. Tanpa kamu tahu tadi, sepanjang jalan, aku itu patahkan ranting-ranting. Kamu ikuti, lihat, ranting yang patahnya seperti ini. Kamu ikuti. Ini patahan ranting akan membuat kamu keluar dan bisa pulang ke rumah. Si anak mendengar itu nangis, saudara. Ibu yang mau dia bunuh ternyata justru memikirkan keselamatannya. Dalam cerita itu dia gandeng ibunya pulang. Dia berkata, aku akan rawat engkau sampai kapanpun, sekalipun hidupku juga susah. Itu orang anak menurut aku kurang ajar, ya toh. Kita layak bualangi sandal nih anak seperti itu. Be orang tuanya kayak begitu tuh, ya kan? Tapi kalau Anda lihat gerombolan ini, anak-anaknya Yakub ini bukan anak nih. Mafia tengik. Yakub tuh nangis belasan tahun loh, saudara. Ngeratapi Yusuf, tega loh, dibiarkan. Tidak ada berkata, Pak, jangan nangis Pak. Tak cari aneh lagi Yusuf, enggak tuh. Dibiarkan. Anda bisa bayangkan nggak? Yusuf diutus bapaknya, dia berkata, kamu gembalakan kambing domba, tapi
Kamu ikut gerombolan daripada kakak tirimu. Dan maaf nih, saya pakai istilah ini berulang-ulang. Bajingan-bajingan. Tiap hari lihat jahatnya mereka. Kalau Anda pelajari, banyak orang mempelajari, mereka berkata ini amoral sekali. Nanti Anda baca itu, Yehuda itu tidur sama pelacur. Nggak taunya itu mantunya sendiri. Itu nanti kelak menjadi Israel, bayangin. Saya kadang-kadang mikir, Tuhan apa kau nggak salah pilih? Tidak tuh ternyata. Jadi buat Anda yang merasa kacau hidupmu, ada kesempatan untuk kembali kepada Yesus. Amen, saudara. Tapi itu Yusuf. Ayat yang ketiga, lihat lagi. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Saya bertahun-tahun membaca ayat ini, saya berpikir ini romantisme seorang bapak. Oh, ini adalah anaknya Rahel, istri yang paling dia cintai, lahir pada masa tuanya. Inilah romantisme seorang bapak, ya dia mengasihi dia lebih dari yang lain. Tapi saya melihat dua hal. Kalau betul anak pada masa tua yang membuat dia cinta, harusnya kan Benyamin. Karena Benyamin itu lahir dan membuat kemudian istrinya meninggal. Dan Benyamin lebih muda daripada Yusuf. Tapi ketika saya pelajari, ternyata istilah anak pada masa tuanya itu adalah sebuah ungkapan orang Yahudi yang mengatakan ini adalah a wise son, anak yang bijaksana. Jadi dia cinta Yusuf ini karena bijaksana anak ini. Bukan semata-mata romantisme seorang bapak kepada anaknya, tapi karena kebijaksanaannya. Dan ingat tadi perkataan Tuhan Yesus, dia cari hamba yang setia dan bijaksana. Teruskan lagi. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka garis bawahi bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu di mimpinya itu ia diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, garis bawah itu. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya. Ya, 3 kali itu saudara. Makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Lihat, 3 kali ada kata benci, tambah benci, makin benci, kemudian iri. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, saudara sekalian, kalau Anda membaca ini beberapa poin yang saya mau Anda dan saya pelajari. Yang pertama, lagi saya mau ulang. Kalau saudara hidup di tengah-tengah kondisi seperti itu, Anda harus jadi orang yang tetap ngerti mana yang benar, mana yang salah. Kalau saudara ingin jadi wadah yang besar, yang lengkap dan tersedia, saya berdoa tidak ada orang kehilangan akan objektivitas kebenaran yang dari Tuhan. Di tengah-tengah engkau menghadapi sekitarmu yang tidak nyaman,
dan tidak pernah membawakan sebuah atmosfer yang baik. Saudara, mengapa Tuhan harus memberkati saudara? Karena sebetulnya Dia mau berkata, aku ingin engkau menang di tengah-tengah semua kegaduhan, kebobrokan, kekacauan di sekitarmu. Aku cari orang-orang yang bersinar di tengah-tengah kekacauan di sekitarnya. Dan itu hanya mungkin kalau Anda dan saya punya yang namanya attitude, sikap. Ini nggak bisa, saudara. Sikap ini tuh penting sekali. Banyak orang hancurnya di sikapnya. Dengar orang diberkati, oh ya dia, itu sikap. Lihat orang diberkati, ya Tuhan salah, itu sikap. Engkau berkata, ya aku nggak bisa gitu, itu sikap. Anda di sebuah kantor, di perusahaan, di bisnis, setiap kondisi Anda lewati, sikapmu apa? Sebagian itu cuma hanya bisa nelongso. Ya kita kalau begini ya nasibnya jelek ya. Tuhan gak cinta lagi sama kita ya. Ya kita manusia emang begini ya. Kita ini kok apes terus ya. Itu sikap loh saudara. Bisakah keluar sebuah sikap iman yang sampai kelihatan itu? Bisakah di tengah-tengah semua kekisruhan di sekitarmu, engkau menunjukkan sebuah sikap yang benar? Itu akan menciptakan dirimu sendiri jadi berbeda dibanding dengan yang lain. Sikap. Di dalam hidup kita ini, orang melihat sekitar, setiap hari kita melihat keberadaan sekitar kita. Tapi sikap kita masing-masing berbeda. Kalau Anda belajar tentang Yusuf ini ya, nanti kita akan terusin lah sampai tuntas hari ini. Kalau Anda belajar soal Yusuf, saudara, ini luar biasa. Attitude-nya itu. Nanti difitnah, dimasukin penjara. Attitude-nya itu ngelayani. Ini ajaib. Ditaruh dimanapun, dia nggak pernah enak. Dengan saudara-saudaranya juga dimusuhi. Masuk rumah Potifar juga difitnah. Masuk penjara juga nggak jelas sampai kapan. Dipindah kemanapun gak pernah nyaman. Tapi ini orang hebat. Dia rubah setiap nerakanya jadi surga kecil buat dirinya. Saya mau ulang lagi. Attitude yang benar akan mengubah nerakamu jadi surga kecil. Saudara, dia dibenci, kemudian dijual. Kalau Anda membaca, oh bukan tanpa meratap loh. Ingat Ruben berkata, ingat nggak? Kita jual dia itu, dia meratap. Meratap saudara. Tidak ada orang ngalami itu tidak ada ratapan tenang, nggak ada. Ratapannya ada. Tapi setelah itu dia menangkan semua ketakutan, kemarahan, kekhawatirannya. Dia ubah jadi dengan sebuah attitude yang luar biasa. Dan itu menciptakan sebuah surga kecil di tengah-tengah neraka yang mengerikan. Dia masuk ke rumah Potifar. Sebetulnya pilihannya banyak. Dia kerja begitu ajaib, Tuhan menyertai. Dia naik pangkat loh. Sampai jadi pelayan pribadinya Potifar. Dan itu artinya setelah Potifar dia yang berkuasa. Masukkan penjara. Alkitab berkata kepala penjara tidak usah kerja apa-apa. Kemanapun dia pergi. Dan kemanapun Anda pergi, attitude-mu itu akan meng-create sebuah surga tersendiri buat hidupmu di tengah-tengah neraka sekitarmu.
Berapa banyak sebetulnya surat yang Paulus tulis, ditulis ketika tangan dan kakinya dibelenggu di penjara. Di tengah-tengah tekanan penjara yang brutal, ada surga yang dia tulis lewat papirus dan penanya. Dan ribuan tahun setelah itu, sampai hari ini, orang masih membaca tulisan yang ditulis ketika dia dalam penjara. Kalau orang itu punya attitude, saudara, Anda adalah orang-orang yang bisa mendatangkan surga turun ke dunia. Hari ini Anda berkata, Pak, saya nggak punya rumah. Kalau Anda punya attitude, tiba-tiba kau akan berkata, ada orang yang tidur sampai di kolong jembatan. Mungkin tiap Sabtu pagi Anda akan jalan, bawa 2-3 bungkus nasi dengan lauk sederhana. Dan engkau datangi orang yang tidak punya rumah. Engkau tumpangi tangan, engkau berkati, engkau beri mereka makan. Atau tiba-tiba Anda tahu hujan dan banjir. Sementara engkau berkata, bulan depan aku tidak tahu pindah kemana. Attitude yang salah akan terus ngomel dan khawatir. Attitude yang benar akan berkata, aku akan ciptakan my own heaven right now. Anda bisa bawa sepedamu, jangan motormu nanti takut mogok di jalan. Anda bawa sisa nasi, engkau panasin, kasih lauk, kasih kecap. Anda keluar ke tempat orang-orang yang kerendam airnya dan nongkrong di atas atap. Anda datangi, engkau berkata, Bu, sudah makan belum? Anda beri keluarga itu makan 3 bungkus nasi. Dan ketika lihat mereka makan, engkau sedang menciptakan surgamu sendiri. Sebab engkau tahu minimal 1 bulan ini engkau masih ada rumah. Dan tidak usah nongkrong di atap gubuk yang reot itu. Attitude yang menciptakan surgamu sendiri. Dan apakah Tuhan tidak akan melihat apa yang kau buat, saudara? Rumah yang saya baru dapat itu, ketika dibangun, saya tahu Pak Teguh banyak ikut mengawasi. Tapi karena saya tetangga mepet, tanpa diminta tiap kali saya datang ke rumah, saya ikut periksa, ikut kontrol. Beberapa hiasannya itu dibawa dari berbagai negara oleh hamba Tuhan yang bersangkutan. Saya ikut gotongi, saudara. Tak gotongi. Kalau dibilang, Bapak lebih duluan dari dia pelayanan, saya termasuk orang yang awal-awal ngelayani beliau. Tapi kalau Anda tahu menempatkan dirimu, Anda punya attitude yang benar, saudara akan dapat garansi 100%. Tapi kalau engkau attitude-mu salah, isinya cuma ngomel dan negatif, yang keluar itu cuma aura negatif dari hidupmu, kemarahan, kesombongan, ngomel, kemanapun kau pergi, semua itu akan nempel kepada sejenisnya. Ini sebuah hukum, saudara. Semua itu cenderung nempel kepada yang sejenis. Kalau yang keluar dari sini itu attitude yang jelek, maka semua yang jelek akan nempel dalam hidup kita. Tahun 2009, kalau saudara masih ingat, saya dikasih gelar doktor di sini. Saya ditanya oleh profesornya, dia bilang, Pastor, kamu tahu nggak doktor itu apa? Nggak tahu, saya bilang. Setahu saya itu gelar akademi level S3. Dia bilang, itu juga betul. Tapi saya beritahu apa artinya doktor. Ada sejarahnya, istilah itu muncul. Dia berkata gini, doktor adalah seseorang yang melihat sekitarnya, tahu akan kesulitan masalah yang dihadapi oleh sekitarnya. Lalu kemudian dia terbeban, dia merenungkan semua,
Dan satu hari dia datang lagi dengan sebuah solusi. Itu dokter. Menurut saya itu bukan sekedar gelar, tapi itu attitude, saudara. Kalau saudara bisa lihat, semua keberadaan kita, tidak ada orang yang berkata, Pak, saya sudah hebat kok. Enggak ada. Semua ingin meningkat lagi. Sebagian Anda sudah longgar banyak dalam kehidupan sehari-hari, sebagian masih ketat. Tapi menurut saya orang terbelenggu, terpenjara zaman itu sangat mengerikan dibandingkan dengan orang di penjara hari ini. Tapi attitude itu mengubah neraka yang engkau hadapi jadi sebuah surga kecil, minimal buat hidupmu sendiri dan 1-2 orang di sekitarmu. Kalau perusahaan yang Anda bekerja sedang goyang, attitude-mu akan menciptakan sebuah surga tersendiri. Gimana Pak caranya? Kenapa tidak ajak beberapa orang yang percaya Yesus? Ayo doain perusahaan kita. Setiap kali ketemu bosmu, bukan dengan wajah frustrasi. Beri dia kata-kata membangun semangatnya. Saudara akan lihat semuanya akan berubah. Surga itu muncul dari attitude kita. Kalau saudara bisa ngerti ini, bukan yang lain-lain. Yusuf punya kekuatan dalam sebuah attitude yang luar biasa. Amen, saudara. Saya harap Anda nangkap ini, karena ini akan membawa sebuah perubahan yang luar biasa. Yang kedua, kalau Anda perhatikan itu ya, sekarang kita buka aja firman-Nya supaya Anda dan saya lebih jelas. Coba lihat Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal 39. Lihat pada ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini di Potifar. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Alkitab mengatakan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Sekarang lihat pada pasal yang sama, dalam kitab Kejadian pada pasal yang sama, kita lompat ke ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Apa ini? Dia kerja sampai tuannya sudah tidak harus memerintah apapun. Ini simple. Ini orang memberikan standar yang lebih tinggi dari yang diminta oleh atasannya. Attitude. Kalau seandainya atasannya berkata gini, Yusuf aku minta 5. Dia beri tiap hari 7, saudara. Sampai atasnya berkata, gua nggak usah perintah lagi, dia bisa beri gua yang lebih bagus. Attitude. Dan ini beda dengan orang menjilat, saudara. Kalau orang menjilat itu hanya menyukakan yang dia suka, tapi kerjaannya 0. Ini bukan jilat. Ini membuktikan, memberikan standar yang lebih tinggi
dibanding dengan tuntutan yang seharusnya. Dan hari-hari ini saya berdoa, Tuhan berikan spirit of excellence dalam kehidupan kita. Sebab Anda harus punya wadah yang luas, yang lengkap, dan tersedia. Dan saya berdoa, Tuhan akan berikan ini dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oke, kita harus cepat sedikit. Sekarang lihat pada poin berikutnya. Lihat pada Kejadian pasal yang ke-49. Kitab Kejadian, lihat pada pasal yang ke-49. Ayat yang ke-22. Kejadian pasal 49. Ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dan Alkitab berkata begini, saudara. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ingat ya. Tuhan sedang berkata, aku akan membangun akan tembok-tembokmu. Tetapi kalau saudara ingin menjadi the ruler, penguasa atas segala miliknya, maka tembok itu tidak boleh membuat saudara kehilangan satu poin penting dalam hidupmu, yaitu kemurahan hati. Sampai dengan hari ini, kalau Anda melihat hukum di negara kita misalnya, katakanlah saya bertetangga dengan seseorang dengan pagar di sini. Ketika saya punya pohon mangga atau pohon apapun, saya tanam di tanah saya sendiri nih. Dahannya itu ngelewati pagar dan itu menjuntai di halaman tetangga. Maka buah yang ada di atas halaman tetangga itu milik siapa? Tetangga. Dia boleh petik, dia boleh makan, saya nggak boleh marah. Kalau saya orang kikir, saya tebang, saya potong carangnya. Sehingga tidak ada yang ngelewati batas. Begitu lewat batas, itu hak dari orang yang punya tanah sebelah. Tembok kita dibangun untuk memberikan proteksi. Tembok kita dibangun memberikan akan dignity, harga diri, kebanggaan, kejayaan buat kita. Tapi apapun yang kita punya harus tetap dahannya melewati tembok sehingga orang lain tetap bisa menikmatinya. Saudara, saya membaca sebuah survei dan ini sedikit mencemaskan hati saya karena kemudian Tuhan berkata, nak, sekarang kamu tahu mengapa seringkali aku tidak membawa anak-anakku dalam puncak-puncak kelimpahan. Berdasarkan survei yang dibuat oleh berbagai perguruan tinggi di dunia ini, maka didapati sebuah kenyataan, fakta, bahwa orang yang generous, orang yang murah hati itu terbanyak ada pada kalangan menengah dan ke bawah. Saya mau ulang lagi. Hasil survei yang dibuat oleh berbagai perguruan tinggi di dunia ini, mereka menemukan fakta bahwa orang-orang yang murah hati, yang suka menolong orang lain, yang suka memberi, itu ada pada kalangan menengah ke bawah. Dan orang yang kecenderungannya makin kaya, uangnya makin banyak, ternyata kecenderungannya makin kikir. Jadi kalau saudara berpikir, mari cari orang kaya, Anda sedang berkata, mari kumpulkan orang kikir. Average, rata-rata seperti itu. Pertanyaannya adalah sekarang, Tuhan ingin sangat memberkati saudara. Apakah dia akan temukan kita sekian waktu dari sekarang jadi orang-orang kikir dan berubah semua karena tiba-tiba kekayaan kita naik? Lebih mudah buat saudara
Ketika engkau terima uang 1 juta, Anda memberikan perpuluhan 100.000. Lebih mudah lagi ketika engkau terima uang 10.000, engkau mengembalikan ke Tuhan uang 1.000 rupiah. Tapi kalau Anda punya uang 10 miliar, bisakah Anda bawa suatu hari Minggu uang 1 miliar dalam selembar giro atau cekmu, dan engkau tulis 1 miliar, dan engkau tanda tangani, dan engkau bawa ke Tuhan? Bagaimana kalau dia berkati engkau dengan 100 miliar? Sebagian berkata, oh bisa Pak, wong belum pernah ngalami. Tapi surveinya mengatakan makin kaya makin kikir. Bisakah engkau bawa uang 10 miliar, datang ke rumah Tuhan dan berkata, ini Tuhan, ku kembalikan yang menjadi hakmu? Ternyata susah. Saya terus terang kenal dengan orang-orang kaya, sampai dia buka akun sendiri buat perpuluhannya. Mungkin tiap bulan perpuluhannya puluhan miliar. Dan tidak dilepas. Dia kelola sendiri. Pakai namanya sendiri. Nanti kalau ada hamba Tuhan datang, dia kasih sedikit ke sini, sedikit ke situ. Fakta loh. Apa yang membuat seseorang berhak ngatur miliknya Tuhan seperti cara begitu? Nggak ada. Yang ada cuma kekikiran di dalamnya. Saudara, kita lagi bicara Tuhan sedang cari hamba yang setia dan bijaksana, yang akan menjadi penguasa atas segala miliknya ini. Dan kita bicara soal Yusuf. Salah satu perkataan soal Yusuf, dahan-dahannya melewati akan tembok. Temboknya dibangun begitu kokoh. Tapi blessing yang Tuhan beri tidak disimpan buat dirinya. Dan dibiarkan terulur keluar. Pak Hengki tadi baru cerita dengan saya. Anda tahu basket Amerika NBA? Pernah ada satu musim berhenti ya, satu musim berhenti. Ternyata itu ketika mereka teliti adalah ketika mereka berhenti dengan CSR mereka. CSR singkatan apa? Community responsibility apa ya? Apa gitu? Hah? Social responsibility. Pokoknya itu kayak dana sosial, dana amalnya itu di stop. Maka tiba-tiba berhenti aja. Waktu mereka mulai lagi, saya dengar ada Jeremy Lin ya, itu Amerika Taiwan itu. Setiap kali main itu muncul luar biasa dan dia orang Kristen radikal. Dia orang pertama yang bawa banyak anak-anak cacat masuk ke arena ketika dia bertanding, dia bayar tiketnya, dudukkan paling depan. Dan itu membuka mata banyak orang. Ternyata itu loh cara. Saudara, ada satu kata dalam bahasa Inggris yang langka digunakan. Dan kata itu adalah kata affluence. Affluence. A-F-F-L-U-E-N-C. Affluence. Affluence. Kata affluence itu artinya kemakmuran atau kekayaan. Jarang dipakai. Kita biasanya gunakan pakai kata rich, prosperity, itu yang sering kali muncul. Tapi ada satu kata-kata itu affluence. Kata affluence itu artinya adalah kemakmuran dan kekayaan. Dan kata affluence itu dari kata Latin yang artinya to flow to. Mengalir kepada. Bukan to flow in, but to flow to. Rahasia engkau dan saya diberkati. Kalau dalam hidupmu ada to flow to, ngalir kepada.
Begitu Anda to flow in, stop. Kemakmuran dan kekayaan itu sebetulnya idenya adalah to flow to, ngalir kepada. Semakin hidup kita ini jadi saluran, affluence jadi milik saudara. Setiap kata itu punya sebuah meaning. Dan sebetulnya lewat budaya, lewat apapun Tuhan bicara, ngajar ke kita. Ini loh nak, yang engkau butuhkan hari-hari ini. To flow to, akan melahirkan affluence, kemakmuran, dan kekayaan dalam hidup kita. Orang yang menolong orang miskin, dia memiutangi Tuhan. Kalau Anda baca di Alkitab, ajaib sekali. Setiap kali dia berkata beri nak, supaya Anda to flow to, supaya affluence jadi milik kita. Tapi kita enggak. Kecenderungan orang itu semakin banyak duitnya, kikir. Semakin orang butuh ke kita, makin panjang urusannya. Dan saya beritahu, itu menyedihkan. Anda juga harus sadar, nasib orang itu bisa berubah. Anda tidak akan pernah ngerti in the future akan seperti apa. Saya punya pengalaman buruk, saudara. Tanpa nyebut nama, tanpa nyebut apa-apa. Saya mau cerita dengan saudara. Hari-hari itu kami lagi mau beli rumah sebetulnya. Rumah pertama, belum menikah, rumah pertama. Dan uang gak cukup. Dibantu oleh teman, dibuatin rumah kecil. Tapi uang gak cukup. Kalau saya harus ngangsur, berat waktu itu. Buat saya tiap bulan ngangsur berat. Anda tahu dulu saya ngangsur tiap bulan itu 117.300 rupiah. Kok apa-apa? 5 tahun no, saudara. Tiap bulan begitu 117.500. Itu tiap bulan ngangsur rumah. Nah, saya berpikir kan, kalau ada orang yang mungkin murah hati, kita dibayarin dulu, kita ngangsur dengan mereka, kan saya nggak usah bayar bunga. Seseorang telepon saya berkata, kamu ke sini? Kamu butuh uang kan? Ya, kamu ke sini. Ya, saya masih kuliah, sedang menyelesaikan skripsi. Saya khotbah di kampung demi kampung, tidak ada orang memberi saya apa-apa. Yayasan Sangakala sedang menukiknya hari-hari itu. Saya nggak punya kerjaan, secara manusia ini pengangguran, jobless. Kuliah ngambil sejarah. Apa Patih Gajah Mada ambil Pangeran Diponegoro ngasih saya apa ya, nggak ada. Saya belajar sejarah kok. Sekarang lumayan loh ilmu saya buat peperangan rohani bisa, saudara. Lumayan saya. Nah, ada orang mau kemana-mana tanya sama saya. Sebagian saya masih ingat. Saya diundang, dia bilang, nanti saya kasih duitnya. Wah, saya bersyukur dong. Saya pikir ini orang punya duit dan mau membantu saya. Datanglah saya pagi-pagi. Saya datang ke rumahnya, dia lagi mandi, saya suruh nunggu. Saya nunggu. Orang butuh itu nggak berdaya, saudara. Ya, orang lagi butuh bantuan orang lain itu tidak berdaya. Saya mau beritahu saudara, jangan buat orang menderita. Kalau engkau bisa tolong, kau tolong. Jangan buat susah orang lain. Kalau engkau nggak mau tolong, jangan tambah kesusahannya. Saya duduk, dia keluar ngerokok jus. Saya diajak duduk di situ, nggak disuguhin apa-apa. Dari jam 8 sampai jam 12 siang. Diomongin, dinasihati soal kehidupan. Kamu nggak bisa begini, mau kawin hanya begini. Pendeta itu
Dapat uang dari mana? Harus kerja kita. Nih, seperti aku gini. Ya, kalau Anda butuh semua omongannya, ya, tidak mungkin Anda bantah. Demi Anda dapat pertolongan. Benar nggak? Makanya saya berkata, hidup dalam berkat Tuhan itu lebih enak, saudara. Sejujurnya loh. Ya ada orang bangga, Pak saya bangga saya miskin. Ya monggo. Saya mau berkata buat saudara, Tuhan mau memberkati kita. Saya kalau suruh ngulang pengalaman dulu ya, maaf. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jelas gitu, tangkingnya tumeni semproti ya. Injek-injek dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah, Anda itu pernah ngalami zaman susah itu bagus. Supaya saudara tuh ingat, gitu, ada lagunya, ingatkan diriku, dari mana ku diambil. Sampai jam 12, belum makan pagi, sudah waktunya makan siang. Dia makan siang, saya gak ditawari. Aku tak makan siang dulu ya. Nanti lanjut lagi, saya duduk menunggu. Saya bilang apa? Iya, datang lagi, ngomong lagi. Udah selesai sampai hampir jam 2. Dia bilang, wah aku harus kerja nih, telat nih, gara-gara ngurusi kamu. Loh, lah pembicaraan soal katanya mau bayari dulu itu, kok gak keluar? Saya mau tanya, gak keluar dari kerongkongan saya, saudara. Terus ngomong gini, ini aku belum punya duit ini. Ini ya kapan-kapan ya. Loh, lah aku 5 jam itu, cuma ujungnya duit. Lah ngomong dari awal toh, saya bisa nyoto dulu kalau orang duit kok. Sekarang lelucon buat saya, saudara. Lelucon. Zaman itu, detik itu nggak lucu loh. Ya serius, nggak lucu. Nyebelin, saudara. Waduh, pulanglah saya. Istilahnya setengah hari saya disekolahin dia kayak profesor. Pas saya kawin dia datang nyumbang kipas angin 1. Ben adem lumayan. Tapi hidup itu Anda harus tahu, Tuhan bisa ngerubah semua. Hari ini kalau Anda lagi susah, saya beritahu saudara, saya membuktikan dia Tuhan yang mengubah nasib dan mengubah kehidupan kita. Amin. Saya pernah cerita dengan saudara, orang itu semakin kaya, semakin berat. Saya pernah ditawari pindah Jakarta. Persekutuan kita belum bergereja, persekutuan isinya orang ribut, berantem terus. Saya sampai bilang gini, Tuhan, hidup kok dipakai buat ribut terus seperti ini. Di tengah-tengah keadaan itu, ada konglomerat di Jakarta. Tawari saya pindah Jakarta. Gembalakan gerejanya, sudah ribuan orang. Sudah punya gedung sendiri. Saya mau dibelikan rumah, dibeliin mobil baru. Di sini saya naik motor butut. Saya datang ke Tuhan, dia bilang, tidak nak, jangan tinggalkan kota ini. Saya mau bersaksi buat saudara, ternyata saya berbahagia ada bersama dengan Anda di tempat ini. Teman saya hamba Tuhan yang dulu dengan bangga berkata, Petrus, tidak mau, Eka yang menggantikan. Kalau saya ketemu, saya bilang, halo, bagaimana kabarnya? Susah, saudara. Sebab ternyata orang makin punya uang itu makin gak mau keluar. Saya berdoa kita jadi perkecualian. Semakin Tuhan memberkati kita, carang kita akan makin keluar. Amen, saudara. Itu yang Tuhan suka. Yang terakhir, masih di Kejadian pasal yang ke-49 tadi. Sekarang lihat pada ayat yang ke-23. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya,
memanahnya dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudara, kalau Anda membaca dalam terjemahan yang lain, sebetulnya ini ajaib sekali. Ayat yang ke-23 dikatakan, the archers, pemanah-pemanah, have bitterly grieved him, shot at him and hated him. Para pemanah-pemanah itu telah membuat dia menjadi begitu pedih dan pahit. Dan kemudian menembak dia dan membencinya. Jadi ini tembakannya, ini tembakan kepahitan. Saudara, ini poin terakhir yang saya mau sampaikan hari ini. Anda dan saya harus tahu bagaimana memanage yang namanya upaya siapapun, terutama setan, untuk memahitkan hati kita. Orang yang pahit ujungnya tidak akan pernah mendapat apa-apa. Itu harus dikelola nih, jiwa hatimu itu harus dikelola. Sebab semakin kau diberkati, jangan berharap Anda akan makin tenang. Selalu akan ada saudara tua atau siapapun yang akan berkata, kenapa lu yang diberkati? Dan tiba-tiba panah begitu rupa akan datang membanjiri kita, dan ujungnya sekedar untuk membuat kita kepahitan. Saya berdoa Anda dan saya adalah orang yang tetap lihat tangannya. Semua kepahitan kita tangkis dengan perisai iman. Tidak ada yang boleh kita biarkan masuk kemari. Tapi ada satu kepahitan yang berbahaya. Kepahitan yang seperti apa? Coba kita lihat surat Ibrani, saudara. Kemarin saya diskusi dengan beberapa teman tentang ayat ini. Ibrani pasal yang ke-12. Lihat mulai ayat yang ke-17, ayat 16, Ibrani 12 ayat 15, 16 dan 17. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Pada ayat yang ke-15 kalimatnya berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, kalau Anda melihat dalam terjemahan lain dikatakan, berhati-hatilah, waspadalah, supaya jangan ada siapapun yang fall short, istilahnya, fall short of the grace of God. Apa itu fall short? Saya mempelajari digambarkan begini, saudara. Ada sekelompok orang yang jalan bersama-sama. 5-6 orang jalan bersama-sama menuju ke sebuah arah tertentu. Oke? Ketika jalan, mungkin yang 4 atau yang 3 itu jalan dengan baik. Tapi ada yang fall short. Fall short itu ketinggalan di belakang. Ngerti? Yang lain di depan, dia di belakang. Nah, ini fall short dari the grace of God. Kata anugerah sama juga dengan kata favor, artinya pemberian Tuhan.
tapi juga menurut saya kemudahan, kemurahan. Ini yang bahaya. Kita jalan sama-sama, beberapa orang di depan, ini ada rombongan yang di belakang. Yang dikatakan akhirnya dia tidak mencapai destiny atau jatahnya. Dan itu menimbulkan kepahitan. Ketika saya baca ayat ini yang muncul di hati saya. Bayangkan ada 5-6 orang sekitar kita bersama-sama. Yang 4 atau yang 5 tiba-tiba mengalami berkat Tuhan, yang 1 gak terima apa-apa. Anda bisa kebayang gak? Itu seperti orang fall short, ketinggalan di belakang. Nah ini Anda harus waspada. Kalau engkau mengalami seperti ini loh, kau ketinggalan ya. Pilihan 2, Anda jadi better atau bitter. Engkau jadi orang yang lebih baik, engkau ngejar lebih baik, atau Anda jadi orang yang kepahitan. Attitude yang salah akan membuat kita dengan gampang jadi orang yang sangat kepahitan. Tapi kalau Anda berkata gini, aku tertinggal. Ini kok sudah begini ya mereka ya. Apa yang harus kulakukan? Kenapa aku too slow, terlalu lambat ini? Kenapa? Apa yang salah? Terus Anda teriak, Tuhan ajari aku. Apa yang keliru ini? Di mana yang salah? Attitude-ku yang salah di mana? Kalau Anda bisa ngerti itu, itulah hamba yang setia dan bijaksana. Yusuf ngalamin panai dengan kepahitan. Dia berhak pahit belasan tahun. Dijual oleh kakak-kakak kandungnya jadi budak. Dibeli oleh Potifar. Difitnah oleh istrinya. Dimasukkan penjara, nulungi juru minuman, dilupakan 2 tahun. Dia bisa marah dengan semuanya. Tapi dengar baik-baik, di atas semua kalau Anda baca, ada Tuhan Yehova yang hidup dan tidak mati. Sedalam apapun engkau ada hari ini, dengerin baik-baik, attitude-mu bisa membuat engkau menciptakan surga di tengah neraka mengerikan di sekitarmu. Tapi percayalah, ada Tuhan yang adil melihat semua penderitaanmu. Dan dalam keadilan, dalam anugerahnya, Dia akan angkat hidup kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. So, bagian pertama, Anda menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Jadilah hamba yang setia dan bijaksana. Pegang satu kata ini, attitude. Sikap hatimu harus benar. Engkau akan lihat anugerah Tuhan dicurahkan dengan dahsyat atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita mengembang ke kanan ke kiri. Kita akan patok dengan kuat, tidak akan berhemat, kita akan panjangkan tali kita. Ini waktunya kita akan berkembang. Tembok kita dibangun. Amin. Dan biarkan sayap dan dekret kita akan berkembang. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apa mintakan blessing Tuhan yang terbaik turun buat anak-anakmu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada yang ajaib Engkau akan berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus.